Bab 275, sosok berpakaian hitam di tengah malam. Langit mulai gelap secara perlahan. Hari pertama ajang turnamen bela diri besar di Jiangnan akhirnya berakhir menjelang senja. Karena kecepatan pertandingan yang cukup cepat, seluruh babak penyisian grup untuk grup 3 dan grup 4 telah selesai dalam satu hari. Di grup 4, peringkat pertama secara mutlak diraih oleh Wei. Sedangkan Zhong Tianchen, yang sempat terkena serangan balik mental saat bertarung melawan Wei, akhirnya terpaksa menyerah saat menghadapi Ouyang Lanshan. Akibatnya, perolehan poinnya disalip oleh Ouyang Lanshan, yang justru naik ke posisi kedua, sementara Zhong Tianchen terpaksa harus puas di peringkat ketiga. Sementara di grup 3, pemuncak klasemen tetap dipegang oleh jagoan dari keluarga Kekaisaran Chu, yaitu Zhong Gu, yang dijuluki si gila harimau. Ia, seperti Wei, berhasil memenangkan seluruh pertandingannya, melaju dari babak penyisihan dengan rekor sempurna. Namun, kejutan datang dari Xianyuhu, yang berhasil melakukan comeback dari posisi kelima naik ke posisi ketiga. Ia hanya kalah dari Zhong Gu dan seorang jenius dari keluarga Jiang. Bahkan si Tushin, yang memiliki martial sword kuno, pun ditaklukkan olehnya. Terbukti, kekuatan Xianyuhu sangat luar biasa. Penampilannya yang biasa-biasa saja hanya kedok. Dia adalah tipe yang suka berpura-pura lemah demi mengelabui lawan. Di grup yang dipenuhi para petarung top ini, menempati peringkat ketiga jelas bukan pencapaian sembarangan. Bahkan, di babak lanjutan nanti, tidak menutup kemungkinan dia bisa menembus 10 besar. Adapun untuk grup 1 dan grup 2, pertandingan baru selesai setengah jalan. Beberapa pertarungan penting belum sempat digelar, seperti duel antara Li Miaofu dan Lin Ruizong yang memiliki skor sama, serta duel penuh ambisi antara Liu Gaozui yang ingin mengalahkan Xiao Baiki Ducha. Seluruhnya akan dipertandingkan pada hari kedua. Malam pun tiba. Di salah satu bangunan utama cabang sekta Overlord, di dalam ruang kerja Tetua Mi, ia sedang duduk berhadapan dengan Wei. Mengenai teknik rahasia berbasis mental, meskipun tidak banyak, tapi sekte kita masih punya beberapa. Ucap Tetua Mi dengan suara serius. Teknik-teknik itu tak kalah kuat dibandingkan yang digunakan Zhong Tianchen siang tadi. Setidaknya ada 3 hingga 4 yang sebanding. Tatapannya tertuju pada Wei. Teknik mental itu memang langka dan berharga, tapi dengan posisimu saat ini, sebenarnya kamu sudah cukup memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Tapi seperti yang kau tahu, dalam sekte kita, semua harus berdasarkan kontribusi. Termasuk aku, bahkan sang ketua sekte, tidak bisa sembarangan memberi hadiah. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Kau memang telah menjadi murid utama sekte, tapi masih baru, dan kontribusimu belum terlalu banyak. Tapi kalau kau berhasil menjadi juara di turnamen Jiangnan kali ini dan membawa nama harum bagi sekte kita, itu akan cukup sebagai kontribusi besar. Para tetua lain pun tidak akan bisa berkata macam-macam. Lalu dengan nada santai, ia menambahkan. Lagi pula kau sudah lolos dari penyisihan sebagai peringkat pertama grup. Itu artinya kau sudah masuk 4 besar. Kalau nanti kau juga berhasil menaklukkan lawan di semifinal dan final, aku rasa takkan ada masalah sama sekali. Nada bicara Tetua Mi begitu ringan, seakan-akan memenangkan turnamen sebesar itu tak lebih dari minum teh atau makan malam biasa. Wei Yi mendengarnya hanya bisa tersenyum pahit. Meski percaya diri, ia tahu betul bahwa meraih gelar juara tak semudah membalikkan telapak tangan. Pertarungannya melawan Zhong Tianchen hari ini contohnya, sudah cukup menyulitkan. Jika bukan karena dia menyimpan jurus pamungkas bola ledak, mungkin dirinya sudah kalah. Melihat bagaimana para petarung dari berbagai kekuatan besar dipersiapkan dengan matang, Wei Yi tidak berani lagi memandang enteng satu pun dari mereka. Terima kasih atas nasihatnya, Tetua. Ia tetap membungkukkan badan memberi hormat. Hal sepele. Tetua Mi hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Sekarang sudah malam. Besok kau masih harus bertanding. Lebih baik pulang dan istirahat. Sambil berbicara,
Tetua Mi mengeluarkan sebuah botol porselen putih dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Wei Yi. Ini pil penenang jiwa, bagus untuk menenangkan dan memperkuat kesadaranmu. Setelah menerima serangan mental dari Zhong Tianchen tadi, kemungkinan besar kesadaranmu sempat terguncang. Obat ini bisa membantumu pulih. Wei Yu agak ragu. Tetua, ini terlalu berharga. Sudah, simpan saja. Jangan terlalu banyak alasan. Sebelum Wei Yi sempat menolak, botol itu sudah diselipkan paksa ke tangannya. Kalau kau bisa membawa pulang gelar juara dan mengharumkan nama sekte terutama namaku sebagai tetua pendamping tim, aku sudah sangat puas. Oke, cepat pergi sana. Dengan gaya khasnya yang agak malas, Tetua Mi melambaikan tangan mengusir. Wei Yi tak bisa berbuat apa-apa. Ia tertawa kecil, mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu keluar dari ruangan itu. Keluar dari ruangan Tetua Mi, awalnya Wei Yi berniat langsung kembali ke kamarnya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia mengubah arah dan berjalan menuju tempat tinggal Li Miaofu. Entah kenapa, ia ingin memastikan keadaannya. Di halaman belakang cabang Bawang Zong, penjagaan cukup ketat, namun semua penjaga mengenali Wei sehingga tidak ada yang berani menghalangi. Setelah melewati beberapa pavilion dan taman, akhirnya ia sampai di luar pavilion timur. Tiba-tiba, alis Wei berkedut. Raut wajahnya langsung berubah serius. Siapa di sana? Sebuah bayangan gelap terlihat berkelebat di atas dinding, kemudian berlari menjauh dengan sangat cepat. Orang itu bahkan tidak menoleh sedikit pun, seolah tak memedulikan peringatan Wei Yi. Berani-beraninya menyusup ke cabang Bawang Zong di tengah malam? Kau benar-benar punya nyali! Tatapan Wei Yi langsung berubah dingin. Begitu yakin bahwa sosok itu bukan orang dalam sekta, ia langsung bertindak. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengaktifkan teknik 18 gaya bayangan elang, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan melesat seperti elang pemburu. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di belakang sosok berbaju hitam itu. Melihat penampilannya yang mencurigakan, semakin jelas bahwa orang ini tidak punya niat baik. Berhenti! Kau tak akan bisa lari! Wei Yi segera mengulurkan tangan untuk mencengkeram bahu orang itu. Hai MPH! Sosok berbaju hitam itu hanya mendengus dingin. Bahunya bergetar, dan tiba-tiba energi sejati yang mengerikan meledak keluar. Wei Yi bahkan belum sempat menyentuhnya, namun sudah terpental keras oleh kekuatan luar biasa itu. Orang berbaju hitam itu malah memanfaatkan momen itu untuk mempercepat lari, berkelebat melintasi beberapa bangunan dalam sekejap. Kalau kau berhasil kabur malam ini, aku akan mengganti namaku jadi milikmu. Wei Yi semakin marah. Dalam sekejap, pedang cenging muncul di tangannya. Lalu ia mengaktifkan teknik rahasia ruang bayangan hantu. Tubuhnya menghilang, seakan menembus ruang, dan dalam kedipan mata ia sudah muncul di depan si penyerang, lalu langsung menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh. Kilatan pedang mengoyak udara, menyapu ke arah sosok berbaju hitam. Serangan secepat ini jelas mengejutkan si penyerang, yang sama sekali tidak menyangka Wei Yi bisa menguasai teknik setingkat itu berpindah tempat dalam sekejap. Namun, anak kecil, kau cari mati rupanya. Suara serak menyusul dari balik kain penutup. Barulah saat itulah Wei Yi menyadari bahwa sosok itu bukan pria muda, melainkan seorang wanita tua berumur lebih dari 50 tahun. Kesadarannya menyebar, dan dalam sekejap aura mengerikan meledak dari tubuh wanita itu. Itu adalah aura seorang ahli di tingkat Raja Beladiri, bahkan di level atas. Kekuatan sebesar itu tidak bisa disembunyikan. Dalam sekejap, hampir seluruh petarung kuat di cabang sekta Overlord terbangun. Beberapa langsung meloncat ke udara, melesat menuju lokasi dengan kecepatan penuh. Namun, si wanita tua berbaju hitam itu tidak peduli. Dengan satu pukulan telapak tangannya, ia menghancurkan serangan pedang Wei Yi, lalu mengulurkan tangan, dan menyerang balik tanpa ragu. Bab 276,
identitas nenek tua. Wei Yi yakin 100% bahwa ia belum pernah melihat nenek tua berjubah hitam ini sebelumnya. Bahkan dari seluruh tokoh kuat di berbagai kekuatan besar yang ia ketahui, tidak satu pun yang cocok dengan sosok dan usia perempuan tua ini. Ia seperti muncul entah dari mana seolah batu di jalan tiba-tiba hidup dan berdiri di hadapannya. Asal-usulnya misterius, tapi kekuatannya benar-benar mengerikan. Bukan hanya tingkat kultivasinya dalam yang tak terduga, namun teknik bela diri yang digunakannya juga luar biasa ganas. Jelas teknik itu bukan sembarang jurus. Dari aura dan kekuatan yang terpancar, bisa disetarakan dengan teknik-teknik warisan dari sekte-sekte besar. Namun, anehnya, Wei Yi tak mengenali teknik tersebut. Nenek itu mengulurkan tangan dengan gerakan cepat. Jari-jarinya yang kurus kering seperti ranting pohon tua berubah menyerupai cakar elang. Saat energi sejati meledak dari tubuhnya, ujung jari-jarinya bersinar redup dalam warna keemasan gelap, menyebarkan aura tajam dan kokoh seperti logam. Cengkeramannya menyapu udara seketika, ia meremukan gelombang serangan pedang yang dilontarkan Wei Yi seolah-olah sedang menghancurkan tahu, bukan energi pedang tajam mematikan. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, diiringi bentakan keras, telapak tangannya menyambar seperti kilat, langsung mengarah ke tenggorokan Wei Yi. Ini! Wei Yi tak bisa menahan perubahan ekspresi di wajahnya. Ia benar-benar tak menduga bahwa sosok misterius berjubah hitam ini ternyata merupakan seorang tokoh yang begitu menakutkan. Seorang ahli puncak tingkat wuwang raja bela diri, bahkan di dalam sekte besar seperti sekte Overlord. Tokoh seperti ini pun akan dianggap sebagai pilar penting. Di kekuatan biasa, dia bisa jadi pemimpin tertinggi. Tokoh sehebat ini, kenapa harus menyelinap diam-diam, seperti pencuri malam? Tidak takut harga dirinya tercoreng bila ketahuan? Wei Yi benar-benar tidak paham. Namun, di saat seperti ini, ia tak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Melihat serangan cakar elang itu mendekat, ia segera mundur dan mengayunkan kembali pedangnya dengan cepat dan ganas. "Siapa sebenarnya kau?" bentaknya lantang. "Apa urusanmu datang ke cabang sekte Overlord?" 3 kali berturut-turut pedangnya ditebaskan, menciptakan 3 cahaya pedang menyilaukan yang menebas ke arah nenek tua itu. Namun nenek tua berjubah hitam itu tidak menjawab. Tubuhnya mendadak melesat seperti bayangan yang dibelokkan cahaya, menghindari semua serangan pedang dengan gerakan yang nyaris tidak bisa ditangkap mata. Sekejap kemudian, dia sudah berdiri tepat di depan Wei Yi, tak lebih dari sejengkal jaraknya. Wei Yi bahkan bisa melihat dengan jelas raut wajah keriput dan ekspresi dingin di wajahnya. "Anak kecil! Rupanya kau sudah terlalu terbiasa angkuh di dalam sekte Overlord." Suara parau nenek tua itu terdengar mengerikan. "Sampai-sampai kau tidak tahu betapa luasnya dunia ini?" Ia menyeringai dengan senyuman dingin yang menyeramkan. Matanya yang keruh dan cekung memantulkan kilatan cahaya yang membuat bulu kuduk merinding. Dan tanpa peringatan ia menyerang lagi, lebih cepat dari kilat. Wei Yi benar-benar tak sempat menghindar, apalagi membalas. Meskipun saat ini dia sudah mencapai puncak tingkat wuling roh bela diri, tapi dibandingkan dengan seorang wuwang, apalagi yang berada di puncak, jaraknya masih sangat jauh. Antara wuling dan wuwang terdapat jurang yang dalam, tidak mudah dilompati begitu saja. "Sial!" geram Wei Yi sambil menggertakkan gigi. Ia segera menyimpan pedangnya ke dalam kantong ruangannya, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkan satu pukulan penuh tenaga ke depan. Tubuhnya langsung mengaktifkan Vajra Gong, dan jurus pukulan naga gajah yang hampir mencapai puncak kesempurnaan pun langsung dikerahkan. Desir angin dari pukulan itu menggema, sementara totem naga dan gajah raksasa muncul di belakangnya, lalu menghantam langsung ke arah cakar nenek tua itu. Boom! Benturan dahsyat pun terjadi. Tubuh Wei Yi terpental mundur 7 hingga 8 langkah, seperti dihantam badai ganas.
Pukulan yang dulu mampu menundukkan Ouyang Lanshan jenius dari sekte darah hitam sekarang seperti kehilangan taring di hadapan nenek tua ini. Memang, nenek tua itu juga terpaksa mundur, tetapi hanya setengah langkah saja. Dan itu pun tampaknya dilakukan secara sukarela, bukan karena terpaksa. Perbedaan kekuatan mereka benar-benar besar. Namun, meskipun demikian, raut wajah nenek tua itu sedikit berubah, menunjukkan keterkejutan. Tadi, ia menyerang dengan niat penuh untuk menghajar Wei. Bila orang biasa di tingkat Wuling yang menerima pukulan itu, mungkin sudah kehilangan kesadaran atau bahkan nyawanya. Tapi Wei, ia masih berdiri, bahkan tak terlihat terlalu terluka. Ternyata kau cukup hebat juga, pantas saja. Tatapan mata sang nenek menyeratkan sesuatu, seolah ia hendak mengatakan lebih banyak, namun tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Pantas apa? Tanya Wei curiga. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Nenek tua ini sepertinya mengenalnya lebih dalam dari yang ia kira. Hai MPH, pantas saja kau begitu sombong. Dengusnya dingin. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan tak akan membiarkanmu lolos. Kini dia tampak benar-benar melupakan bahwa ini adalah wilayah cabang sekte Overlord. Ia tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk kabur. Malahan, auranya justru meledak lebih kuat lagi. Seketika, aura seorang Wuang puncak menyapu seluruh area. Begitu menakutkan, jauh melampaui para Wuang biasa. Tatapan matanya dingin dan penuh dendam, menatap Wei seolah menaruh kemarahan yang dalam terhadapnya. Wei makin merasa ada yang aneh. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, nenek itu sudah kembali menerjang seperti harimau kelaparan. Tapi kali ini ia menggunakan dua tangan, melancarkan serangan tanpa ampun. Dalam sekejap, ratusan bayangan telapak tangan menyelimuti seluruh udara. Setiap bayangan telapak tangan seakan membawa kekuatan untuk menumbangkan langit, mengguncang bumi. Satu halaman luas tempat mereka bertarung langsung hancur berantakan, benda-benda kayu di sekeliling beterbangan, tersapu angin dari serangan itu. Wajah Wei pun langsung berubah drastis. Dia benar-benar terdesak. Kekuatan seorang Wuang puncak benar-benar membuat napas sesak. Tahan! Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar teriakan keras seperti petir menyambar. Suara itu milik Penatuami, yang berlari cepat bersama para ahli dari cabang sekte Overlord. Li Miaofu, Liu Gaozhe, dan yang lainnya juga datang menyusul. Tahan! Seru nenek tua itu dengan nada mencibir. Setelah aku selesai memberinya pelajaran, baru kita bicara. Meski tahu Penatuami sudah datang, nenek tua itu tetap tidak berhenti. Bahkan ia semakin ganas menyerang Wei, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli pada kehadiran para tetua sekte. Wei benar-benar marah. Dasar nenek gila! Mau menelanku hidup-hidup? Kau yakin gigimu masih cukup kuat untuk itu? Sambil berteriak, Wei langsung melepaskan roh bela dirinya ular berkepala dua meraung keluar, menyebarkan tekanan jiwa yang luar biasa besar. Dalam sekejap, kekuatannya meledak. Ia mencapai kondisi terbaiknya. Pedang cengeng kembali muncul di tangannya. Tatapannya tajam dan penuh semangat bertarung. Kali ini, dia takkan mundur lagi. Pedang malam hitam, gunung malam. Seperti gunung dalam badai tenang, kokoh, dan tak tergoyahkan. Satu tebasan pedang diluncurkan, membelah langit dan bumi. Aura dari ilmu pedang malam sepenuhnya meledak. Wei seakan berubah menjadi gunung hitam megah di tengah malam, kokoh dan misterius. BOM! Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu seluruh area. Segalanya tenggelam dalam kehancuran. Bahkan Penatuami dan yang lain terpaksa berhenti di luar, tidak berani mendekat. Mereka semua menatap ke depan dengan tatapan terkejut, wajah pucat dan mata melebar. Bab 277, Nenek Yu.
Asap dan debu yang membumbung tinggi perlahan mulai mereda setelah sekian lama. Di sekeliling mereka, bangunan dan pavilion telah runtuh hampir setengahnya, meninggalkan reruntuhan yang hancur lebur. Pandangan mata ke segala arah, hanya kehancuran dan puing-puing yang terlihat pemandangan yang begitu kacau dan memilukan. Namun di tengah kekacauan itu, hanya ada dua sosok yang masih berdiri, Wei dan seorang nenek tua berbaju hitam. Wei memang masih berdiri, tapi wajahnya kini sepucat salju. Serangan pedangnya tadi adalah serangan terkuatnya jurus pamungkas yang menguras hampir seluruh energi dalam tubuhnya. Menghadapi tekanan luar biasa dari nenek berbaju hitam itu, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan memaksakan diri untuk tetap tegak. Sebelumnya, Wei memang pernah berhadapan dengan para ahli tingkat raja bela diri, seperti Sun Zhensheng dan Paman Lu, namun pertarungan itu tidak pernah benar-benar frontal. Kali ini, bisa dibilang adalah pertarungan langsungnya yang pertama melawan ahli tingkat tinggi. Dan, menurut perhitungannya, kekuatan nenek berbaju hitam ini bahkan jauh di atas kedua orang itu. Sun Zhensheng hanyalah raja bela diri biasa. Paman Lu memang lebih kuat, tapi tetap belum menyentuh tingkatan puncak dalam kelas itu. Sedangkan nenek ini dia jelas adalah raja bela diri kelas atas yang sebenarnya. Baik dari segi kekuatan spiritual maupun kemampuan bertarung, ia berada jauh di atas rata-rata. "Bocah, kau cukup hebat juga," kata nenek itu dengan suara dingin penuh amarah. Ia benar-benar tidak menyangka, sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun masih gagal menaklukkan seorang pemuda yang baru berada di tahap lingu. Bagi dirinya, ini bukan hanya kejadian langka, tapi sebuah penghinaan. Melihat wajah sang nenek yang tampak suram, Wei justru merasa senang. Ia langsung menyeringai dan dengan nada penuh ejekan berkata, "Menghadapi orang tua sepertimu, satu tangan saja sudah cukup. Tak terima? Ayo, kita adu lagi." Tentu saja itu hanya bualan. Wei tahu bahwa para tetua dari Bawang Zong sudah datang dan akan tiba dalam sekejap. Jadi dia pun berani bicara besar tanpa takut. "Kau!" Wajah nenek itu memerah karena marah, bahkan hampir memuntahkan darah. Ia menggertakkan giginya, matanya menyala penuh amarah, siap melancarkan serangan lanjutan. Tapi tepat saat itu, suara berdesing tajam terdengar dari udara. Beberapa sosok melesat turun dari langit dengan kecepatan luar biasa. Mereka adalah Elder Mi dan para tetua lainnya dari sekta Overlord langsung berdiri menghalangi di antara keduanya dan membentuk perlindungan di sekitar Wei. "Wei, kau tidak apa-apa?" Li Miaofu segera memapah tubuh Wei yang hampir ambruk, wajahnya penuh kecemasan. "Senior Wei, sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Xia Nyuhu dan yang lainnya juga bertanya dengan nada bingung. "Aku tidak apa-apa," jawab Wei, menarik napas dalam. "Nenek tua ini menyelinap masuk ke cabang sekta kita entah dengan tujuan apa. Untung saja aku memergokinya tepat waktu. Jangan biarkan dia kabur." Kini dikelilingi oleh begitu banyak bantuan, Wei pun merasa jauh lebih percaya diri dan langsung berseru keras. Begitu mendengar perintah itu, para tetua cabang dari sekta Overlord pun bergerak cepat. Beberapa raja bela diri langsung mengepung nenek berbaju hitam dari segala arah. Para murid lainnya juga mencabut senjata mereka, menatap wanita tua itu dengan pandangan tajam penuh kewaspadaan. "Bocah kurang ajar! Berani kau! Hari ini akan kubuat kau menyesal telah lahir ke dunia!" Nenek tua itu meraung marah dan bersiap menyerang Wei lagi. Namun tepat sebelum ia bergerak, Elder Mi melangkah maju dan berkata dengan suara datar. "Nenek Yu, dengan status sepertimu, menyerang seorang murid muda seperti ini, bukankah itu terlalu rendah? Aku hanya membantumu mendisiplinkan dia." Balas Nenek Yu ketus. "Anak ini tidak tahu sopan santun, sombong dan liar. Kalau dibiarkan, siapa tahu jadi seperti apa dia nantinya."
Jawabannya yang keras membuat semua orang di tempat itu, termasuk Wei Yi, terdiam kaget. Nenek Yu? Elder Mi mengenalnya? Namun melihat cara mereka saling bicara, hubungan mereka tampak jauh dari ramah. Semua mata pun kini tertuju pada Wei Yi, menunggu penjelasan. Wei Yi sendiri tampak bingung. Ia menoleh ke arah Xian Yuhu yang dikenal dekat dengan Elder Mi, berharap mendapat petunjuk. Namun Xian Yuhu hanya menggelengkan kepala, menandakan bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Ternyata bukan hanya dia, bahkan para tetua Bawang Zong lainnya pun tak tahu siapa sebenarnya nenek itu. Jika mereka tahu, mana mungkin mereka langsung mengepungnya hanya karena perkataan Wei Yi tadi? Mungkin hanya satu orang di tempat itu yang benar-benar tahu siapa nenek Yu sebenarnya, dan itu adalah Lim Yaofu. Wajah Lim Yaofu tampak penuh kerumitan dan kesedihan. Ia melirik Wei Yi dengan tatapan rumit, tapi tetap diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hai MPH, masalah bagaimana kami mendidik murid Bawang Zong, itu bukan urusanmu. Kau bahkan melukai murid senior kami. Aku belum selesai menuntutmu atas itu. Suara Elder Mi terdengar dingin, menyiratkan kemarahan yang ditahan. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah reaksi nenek itu. Alih-alih gentar, nenek Yu justru menyeringai mengejek. Menuntutku? Hahaha, tak heran kalian disebut sekte Overlord begitu arogan. Bagaimana kau ingin menuntutku? Hah? Aku penasaran. Tatapannya menajam, aura pungah terpancar dari tubuhnya seolah dialah yang lebih tinggi tingkatannya. Kau! Elder Mi menggertakkan gigi. Wajahnya berubah suram. Selama puluhan tahun, ia hampir tak pernah merasa begitu terhina. Kalau yang dihadapinya orang lain, meski seorang ahli tingkat Zongze, ia pasti sudah bertindak tegas. Namun kali ini, meski nenek itu jelas bukan tandingannya, ia tak berani bertindak sembarangan. Bukan karena ia takut, tapi karena ia takut konsekuensi dari latar belakang wanita tua itu. Hubungannya dengan kekuatan besar lain terlalu rumit. Jika memaksa bertindak, bisa-bisa menyeret sekte Overlord dalam masalah besar. Nenek Yu, Anda sudah kelewatan. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas memecah ketegangan. Semua orang refleks menoleh. Lim Yaofu maju selangkah ke depan. Bahkan Wei Yi tertegun, tak menyangka bahwa persoalan ini ternyata juga menyangkut Lim Yaofu. Hari ini benar-benar hari penuh kejutan, penuh liku tak terduga. Nona? Sosok nenek tua yang barusan masih menyombong tinggi kini seketika berubah drastis. Melihat Lim Yaofu, ia langsung menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya yang keriput pun tampak penuh hormat dan patuh. Minta maaf pada Elder Mi, kata Lim Yaofu tegas, menahan emosi. Wajah nenek Yu seketika menegang, tapi ia tidak membantah. Dalam hitungan detik, ia berbalik menghadap Elder Mi dan berkata dengan suara rendah. Barusan adalah kesalahan saya. Mohon Elder Mi bersikap lapang dada dan tidak mempermasalahkan tindakan saya. Sikapnya berubah cepat seperti membalikkan tangan, membuat semua orang seolah menyaksikan sebuah mimpi aneh. Elder Mi menghela napas panjang, pandangannya berpindah dari Lim Yaofu ke Wei Yi. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam sorot matanya. Sudahlah, urus saja urusan ini baik-baik. Yang lain, bubar. Dengan ayunan lengan jubahnya, Elder Mi pun pergi meninggalkan tempat. Para tetua dan murid lainnya saling pandang. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, tidak seperti Nenek Yu, mereka tak akan diberi ampun kalau mencoba melawan. Dalam waktu singkat, area reruntuhan yang luas itu pun kembali sunyi. Kini, hanya tersisa 3 orang. Nenek Yu, Lim Yaofu, dan Wei Yi. Bab 278, Asal-usul Lim Yaofu. Di halaman luas yang sunyi, hanya tersisa 3 orang berdiri dalam diam. Tak satu pun dari mereka membuka suara. Keheningan yang menggantung menciptakan suasana canggung di antara mereka. Nenek Yu menatap Wei Yi dengan sorot mata penuh amarah.
Ia benar-benar jengkel setengah mati pada bocah ini. Rasanya ingin menghajarnya sampai babak belur, membuat wajahnya bengkak dan hidungnya berdarah, baru bisa merasa puas. Namun, karena Li Miaofu berdiri di sampingnya, ia tak berani bertindak gegabah. Bagi Nenek Yu, aura yang dimiliki Li Miaofu jauh lebih menakutkan dibandingkan bahkan dengan Penatuami, meski Penatuami adalah seorang ahli tingkat Wuzong. Penatuami penuh pertimbangan dan biasanya tidak akan bertindak jika tidak benar-benar keterlaluan. Tapi Li Miaofu, dia lain. Nenek Yu benar-benar menghormatinya dari lubuk hati. Sementara itu, Li Miaofu hanya menundukkan kepala, menatap ujung sepatu yang terus ia tendang-tendangkan pelan. Bibir mungilnya bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tak kunjung keluar. Ia terlihat bingung, seakan ada beban berat yang belum mampu ia utarakan. Wei hanya bisa melirik ke arah mereka bergantian, kadang menatap Nenek Yu, kadang Li Miaofu merasakan firasat bahwa semua ini jauh lebih rumit dari yang ia kira. Kepalanya pun jadi kacau balau. Nonaku, kalau sudah seperti ini, bagaimana kalau malam ini saja kita pergi? Nenek Yu akhirnya bicara, memecah keheningan. Ia menggigit bibir, menatap Li Miaofu, dan mencoba membujuk. Orang-orang yang dikirim oleh sesepuh agung dari keluargamu sudah dalam perjalanan. Kalaupun tidak pergi malam ini, besok pun tetap. Tidak usah dilanjutkan. Li Miaofu memotong cepat. Wei baru menyadari sesuatu, mengangkat kepala dan menatap bergantian antara Nenek Yu dan Li Miaofu. Ia tak bicara, hanya terdiam penuh pertimbangan. Nenek Yu, kau pergi duluan saja, kata Li Miaofu pelan, setelah menggigit bibirnya sejenak. Nenek Yu menatapnya dengan berat hati. Melihat keteguhan dalam sorot mata Li Miaofu, ia tahu tidak bisa membantah. Baiklah, kalau begitu nenek pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik, nonaku. Ujarnya pasrah, lalu berbalik. Namun sebelum pergi, ia sempat melemparkan tatapan tajam penuh ancaman ke arah Wei, tatapan yang jelas mengatakan, kau jaga dirimu. Tentu saja, tatapan itu disembunyikan dengan rapi agar tidak terlihat oleh Li Miaofu. Tak lama, tubuh Nenek Yu melesat ke langit, melompat dan menghilang dalam gelapnya malam. Sekejap saja, bayangannya lenyap tanpa jejak. Kini hanya tersisa Wei dan Li Miaofu, berdiri berhadapan dalam keheningan. Kau! Wei akhirnya angkat suara. Namun belum sempat ia melanjutkan, Li Miaofu tiba-tiba bicara duluan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke pavilion batu tempat kita duduk waktu itu? Ia menatap Wei dengan pandangan memohon. Hati Wei seketika melembut. Ia mengangguk pelan. Malam di tepi danau tampak sangat sunyi dan menenangkan. Cahaya bulan yang lembut memantul di permukaan air, menciptakan bayangan bulan purnama yang jernih dan tenang. Wei dan Li Miaofu berjalan berdampingan menyusuri tepian. Sebenarnya, aku bukan berasal dari negeri Chu. Aku datang dari Zhongyuan. Kau tahu Zhongyuan? Li Miaofu akhirnya berbicara, suaranya pelan namun penuh makna. Ia menoleh ke arah Wei. Zhongyuan? Wei mengangguk ringan. Tentu saja aku tahu. Tentu saja ia tahu. Negeri Chu hanyalah bagian kecil dari ujung selatan daratan. Di mata banyak orang dari Zhongyuan, tempat ini hanya wilayah terpencil dan terbelakang. Sedangkan Zhongyuan yang dimaksud Li Miaofu adalah pusat sejadi benua ini, luas, ramai, makmur, dan penuh dengan sekta-sekta besar yang kekuatannya jauh melampaui apapun yang ada di negeri Chu. Meski sekta Overlord disebut sebagai kekuatan super di negeri Chu, jika dibandingkan dengan sekta-sekta besar di Zhongyuan, sekta Overlord mungkin bahkan tak masuk peringkat satu pun. Kalau kau berasal dari Zhongyuan, kenapa kau bisa sampai ke negeri Chu dan bergabung dengan sekta Overlord? Tanya Wei penasaran. Waktu itu keluargaku mengalami malapetaka, hanya aku yang berhasil diselamatkan oleh Nenek Yu. Jawab Li Miaofu dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Saat itu aku baru 7 tahun.
Ayahku tewas. Ibuku juga. Kakek, paman kedua, bibi ketiga. Semua orang yang ku kenal meninggal dunia. Aku tak punya tempat untuk kembali. Itulah sebabnya Nenek Yu membawaku ke negeri Chu untuk berlindung. Meski Li Miaofu menceritakannya dengan nada datar, Wei Yi bisa membayangkan betapa pedih dan sunyinya masa kecil gadis ini. Ia menggenggam tangan Li Miaofu dengan lembut dan menatap matanya dalam-dalam. Itu semua sudah berlalu, ujarnya lembut. Li Miaofu menatapnya dan mengangguk pelan. Kau akan kembali ke sana? Tanya Wei Yi setelah terdiam sesaat. Ia tentu mendengar percakapan Nenek Yu sebelumnya. Aku tidak tahu, kata Nenek Yu. Ternyata ada anggota keluarga kami yang berhasil melarikan diri, dan mereka bertemu dengan sesepuh agung klan kami. Beliau adalah tetua tertinggi di salah satu kekuatan besar di Zhongyuan, dan merupakan bagian dari keluarga inti Li. Beliau yang membalaskan dendam keluarga kami, dan sekarang ingin membawaku kembali. Nada suara Li Miaofu terdengar semakin pelan. Jelas ia sedang dilanda kebimbangan. Selama lebih dari 10 tahun ia hidup di negeri Chu, tumbuh di sekte Overlord. Sekarang, tiba-tiba diminta kembali? Bagaimana mungkin hatinya tak berat? Tapi Zhongyuan adalah kampung halamannya. Di sana masih ada keluarga darah dagingnya sendiri. Aku rasa kau harus kembali, ujar Wei Yi tiba-tiba. Li Miaofu mendongak terkejut, menatapnya dengan mata bulat. Ia menyangka Wei Yi akan memintanya tetap tinggal. Bahkan diam-diam ia menyiapkan diri untuk menolak. Tapi yang ia dengar malah sebaliknya. Hehe, kaget. Wei Yi tersenyum lembut. Aku cuma mencoba melihatnya dari sudut pandangmu. Daun yang gugur pada akhirnya harus kembali ke akarnya, bukan? Lagi pula, kau masih punya keluarga di sana. Tak mungkin seumur hidup tak kembali. Dan kau, dengan bakat sepertimu, tak seharusnya dikurung di tempat kecil seperti negeri Chu. Kau pantas berada di tempat yang lebih luas. Kalau begitu, kau sendiri bagaimana? Tanya Li Miaofu lirih, menggigit bibirnya. Aku tentu akan menyusulmu, jawab Wei Yi ringan. Ia berkedip jenaka. Kau lupa, aku ini pernah mengalahkanmu. Kau hanya sedikit jenius, aku ini jenius sejati. Kalau kau saja tak pantas dikurung di negeri Chu, aku jelas lebih tidak pantas lagi. Cepat atau lambat, aku juga akan menuju Zhongyuan. Di sanalah tempatku bersinar. Wei Yi berkata dengan percaya diri tanpa rasa malu sedikit pun. Dasar tak tahu malu. Li Miaofu tak kuasa menahan senyumnya dan mengeluh manja. Namun setelah mendengar perkataan itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Kau sungguh akan mencariku nanti? Tanyanya ragu. Ia butuh kepastian. Tentu saja. Mana mungkin aku bisa rela berpisah denganmu? Aku janji, aku akan mencarimu. Jawab Wei Yi serius. Ia merentangkan tangan, memeluk Li Miaofu ke dalam dekapannya. Dengan erat ia mendekap sang gadis, mengulang janjinya berkali-kali di telinga Li Miaofu. Di bawah sinar rembulan, dua insan muda itu saling bersandar dalam kehangatan dan cinta. Sementara di kejauhan, di atap salah satu bangunan tinggi, Nenek Yu berdiri diam mengawasi mereka dari jauh. Ia menghela napas panjang, kemudian berbalik dan menghilang ke dalam malam, membiarkan kedua anak muda itu menikmati malam mereka dalam damai. Bab 279, Pasangan Serasi. Keesokan paginya, mentari baru saja terbit, sinarnya perlahan menyelinap masuk melalui